Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama aku Nabila Ismaria Ajza. Aku dari kelas 12 Serat 4. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat aja kan? Nah, kali ini aku mau ngejelasin tentang virus corona COVID-19. Nah, jadi ada 5 pertanyaan. Nanti aku ngejelasin satu-satu ya. Soal yang pertama itu ini. Soal yang kedua itu ini. Soal yang ketiga ini. Soal keempat ini. Soal yang kelima ini. Dan soal keenam ini ya. Aku pause ya, supaya teman-teman bisa baca dengan baik dan benar. Nah, teman-teman disimak baik-baik ya. Ayo kita masuk ke videonya. Nah, soal yang pertama yaitu jelaskan secara singkat tentang COVID-19. Jawabannya, COVID-19 adalah singkatan dari corona, V, virus, D, disease, 19 itu tahun 2019. Yang mana virus corona COVID-19 ini pertama kali muncul di tahun 2019 ya teman-teman. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 2019 di kota Wuhan, ibu kota Hubei, Cina. Dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi virus corona. Dan gejala umum yang dapat terjadi yaitu demam, batuk, dan sesak nafas. Sampai sini sudah paham kan apa itu COVID-19? Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya. Nah, yang kedua yaitu apa sih penyebab dari virus COVID-19? Jawabannya yaitu virus COVID-19 disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, yaitu salah satu jenis virus corona dengan subfamili Orthocoronavirina. Virus ini biasanya menyerang hewan seperti burung, unggas, atau mamalia. Virus corona diduga berasal dari sebuah pasar hewan yang ada di Wuhan, Cina, yaitu Pasar Huanan. Pasar Huanan menjual kuliner ekstrim seperti kelelawar, burung merak, koala, burung unta, hingga anak serigala. Dan sudah diidentifikasikan bahwa virus ini inangnya berada pada hewan kelelawar dan ular, yang kemudian dimakan manusia dan menyerang manusia. Virus COVID-19 ini dapat ditularkan juga dari manusia ke manusia lainnya juga ya teman-teman. Jadi kita semua harus hati-hati ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3 yuk. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa sih tanda dan gejala dari COVID-19? Jawabannya, gejala awal virus corona COVID-19 yang dirasakan para pasien adalah demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Mayoritas atau 99% pasien mengalami demam tinggi. Lebih dari separuh sulit diselesaikan dan batuk kering. Sekitar sepertiga pasien juga mengalami perbaikan ya teman-teman. Berdasarkan hasil penelitian di Wuhan tersebut, berikut perkembangan kemunculan gejala sakit COVID-19 yang terlihat dari hari ke hari. Berdasarkan komplikasi virus infeksi corona yang sudah terjadi. Hari pertama, pasien membaik demam. Beberapa di antara mereka juga mengalami perubahan, nyeri otot, dan batuk kering. Sementara itu, bagian kecil lainnya melebihi diare atau mual 1 atau 2 hari sebelumnya. Hari kelima,
Pasien dapat memperbaiki masalah. Lebih suka jika mereka memiliki masalah kesehatan atau memiliki masalah kesehatan sebelumnya. Hari ketujuh. Pada hari ketujuh ini, gejala di atas muncul dan rata-rata pasien belum dipahami di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini pasien dengan kasus yang parah 15% mengatasi masalah pernapasan akut atau komplikasi cairan menumpuk di paru-paru. Kejadian ini sering berakibat fatal. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memperburuk, ini adalah waktu komplikasi penyakit COVID-19, membuat pasien harus memahami di ICU. Pasien-pasien yang mengubah keadaan ini lebih mungkin memiliki sakit perut yang memburuk dan mengurangi nafsu makan karena mereka termasuk masalah ringan. Pada fase ini, tingkat kematian ditemukan hanya sekitar 2% ya teman-teman. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14-18 hari perawatan. Jadi itu adalah tanda dan gejala yang dialami oleh pasien dengan penyakit virus corona COVID-19 ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 4 yuk. Soal yang keempat, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui penyakit COVID-19 pada pasien itu apa aja sih? Nah, jawabannya, pemeriksaan infeksi virus corona COVID-19 memiliki serangkaian tes, mulai dari wawancara dan observasi oleh dokter, cek darah, ronsen, dan swab. Setiap tes memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda ya teman-teman. Pertama itu wawancara fisik secara umum seperti gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam tinggi di atas 38 derajat Celcius, dan disertai punya riwayat perjalanan ke luar negeri atau daerah yang terjangkit atau ada riwayat kontak dengan pasien positif. Yang kedua yaitu cek darah. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium bertujuan untuk mengetahui fungsi organ, mendeteksi racun, dan kondisi kesehatan secara keseluruhan ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ronsen atau fototoraks bertujuan untuk melihat citra paru-paru dan saluran pernafasan. Melalui ronsen dapat diketahui infeksi atau peradangan yang terjadi pada saluran pernafasan dan paru-paru teman-teman. Yang terakhir yaitu keberadaan virus corona hanya dapat dibuktikan dengan tes swab. Tes swab merupakan tes yang dilakukan dengan pengambilan jaringan sel pada hidung atau tenggorokan teman-teman. Nah, sekarang udah tahu kan apa pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi penyakit COVID-19? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Nah, yang kelima yaitu jelaskan kepanjangan dan perbedaan dari ODR, ODP, dan PDP. Yang pertama, ODR merupakan kepanjangan dari orang dalam resiko terkena COVID-19, tetapi masih belum memiliki tanda dan gejala apapun, dan orang tersebut beresiko tertular dari orang yang positif corona. Jadi, yang ODR itu belum ada tanda dan gejala apa-apa ya teman-teman. Yang kedua itu ada ODP, yaitu orang dalam pemantauan, berstatus belum menunjukkan gejala sakit, namun telah memiliki riwayat kontak dengan orang yang diduga positif COVID-19. Jadi dia udah melakukan kontak, tetapi dia belum menunjukkan gejala apapun ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu ada PDP, yaitu pasien dalam pengawasan yang telah memiliki riwayat gejala seperti demam, batuk, sesak nafas, dan sakit tenggorokan.
dan juga sudah dinyatakan positif COVID-19. Jadi PDP itu sudah menjadi pasien yang diawasi ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 6 ya. Yang keenam yaitu buatlah kalimat atau pesan agar semua masyarakat menaati peraturan dari pemerintah untuk tetap di rumah dan menerapkan PHBS. Yaitu, mari sama-sama kita lawan virus COVID-19 dengan menerapkan hidup bersih dan sehat, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, pesannya, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu mencuci tangan, social distancing, dan menjaga kesehatan dan kebersihan ya. Nah, jadi teman-teman, aku udah selesai menjelaskan tentang beberapa fakta dari virus corona ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi.